Alas, Drek. Aduh, malah saya seperti kebakar, Drek. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mengerikan sekali. Seperti Mas Nasrul tidak sadar itu, dipengaruhi oleh mereka, Dek. Tangannya Mas Nasrul, lehernya juga penuh lebam loh. Alhamdulillah kita nyampe, Hendrik. Iya, alhamdulillah. Tapi rumahnya paling pojok sendiri nih. Iya, Hendrik. Di sampingnya udah hutan. Karena nggak ada rumah lagi nih, Hendrik. Iya. Ya, tapi sebelum itu kita pembukaan terlebih dahulu, saudara. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi, tentunya di channel Purwa Misteri. Dan alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini masih bisa menemani kalian semua yang saat ini sedang menonton di rumah ataupun di tempat lain. Yuk, jangan lupa buat saudara yang saat ini sudah hadir, jangan lupa yuk bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya bisa memberikan edukasi yang positif buat para saudara dimanapun kalian berada. Nah, jadi saat ini saudara kita mendatangi salah satu lokasi, yaitu dari Mas Iko kalau nggak salah ini. Ini adalah rumahnya dan saat ini dia tinggal sendirian karena keluarganya itu diungsikan di tempat orang tuanya begitu. Soalnya di sini katanya sih lagi rame yang namanya apa sih ya, kalau nggak salah tadi itu hantu obor atau apa itu. Ya, iya. Tapi biar lebih jelasnya kita langsung tanyakan kepada Mas Iko. Iya, Dek, benar. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini desa benar-benar sepi sekali, saudara. Jarang ada orang lewat, Hendrik. Nggak ada orang lewat. Bahkan Pak RT pun juga menyarankan kalau misal melihat hantu itu harap langsung masuk ke rumah, jangan mengintip di jendela. Tapi insya Allah kalau kami pribadi insya Allah akan mencoba untuk menguak hantu obor itu apa dan kenapa sih mereka meneror para warga gitu. Saat ini sih kita juga bersama tim pantau yang saat ini sedang berada di rumahnya Pak RT. Soalnya untuk berjaga-jaga, takutnya di tempat warga itu akan terjadi sesuatu atau bagaimana gitu. Iya, benar, Dik. Iya, karena mungkin cukup berbahaya juga ini yang terjadi di desa ini. Ya sudah, karena pelapornya yaitu Mas Iko selaku dari subscriber kita juga, kita langsung coba tanyakan kepada beliau. Iya, ayo. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada orangnya. Iya, Dik, orangnya ada itu. Mas Iko, alhamdulillah Mas bisa ketemu. Enggak. Oke. Oh iya, permisi ya Mas ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk sini aja kali ya. Moga Masnya di situ nggak apa-apa. Tenang aja Mas. Kayak kelihatan Masnya lagi panik banget Mas. Emangnya lagi ada apa sih sebenarnya di desa ini Mas? Oh, jadi gini Mas. Beberapa hari ini lagi ramai banget itu Mas. Hantu obor Mas. Oh, berarti bener ya yang dikatakan Pak RT tadi ya. Saya ke rumahnya Pak RT kan sempat izin. Emang di sini lagi ramai yang namanya hantu obor ya? Iya Mas, benar. Itu memang bagaimana sih kalau boleh tahu? Ada kucing. Iya, Hendrik. Iya, memang bagaimana sih kalau boleh tahu itu Mas Iko kejadiannya? Beberapa hari kemarin, jadi ada 2 orang korban. Jadi dia kena hantu obor itu. Oh, kena hantu obor, ya Allah. Jadi dibawa. Terus korbannya terakhir ditemuin di hutan sebelah. Oh, ini di sebelah sini. Ya Allah. Nah, itu keadaan korbannya gimana sih kalau boleh tahu, Mas? Mengenaskan Mas. Mengenaskan bagaimana itu? Luka-luka, ada bekas sakaran di sini. Ya Allah, ya Ya Allah, sampai segitunya, Mas. Oh, jadi itu gimana sih kok orang itu bisa diculik sama hantu obor itu? Jadi apa? Mitosnya kalau di sini jangan main-main malam-malam. Kalau apa? Pas ada lihat hantu gitu. Dibawa. Astagfirullahaladzim, ternyata semengerikan itu saudara. Iya, Dik. Jadi mau nggak mau nanti ya kita bantu ya, soalnya Iya, Mas. memang dari Pak RT juga katanya di sini lagi
bahaya banget ya, desa ini lagi bahaya, lagi diteror sama yang namanya hantu obor begitu. Tapi sampai melukai orang itu ya benar-benar genting ini. Iya, Dik, benar. Iya, Meresahkan. meresahkan gitu. Berarti dua korban ditemuin di sini. Oh, dan sebelah persis. Ya Allah, berarti ini memang sengaja Masnya mengungsikan dari keluarga yang jenengan ya, di tempat orang tua yang jenengan Iya. gitu. So, takut kenapa-kenapa sih ya. Hmm. Oke, baik, tapi tenang saja Mas, nanti saya bantu supaya permasalahannya terselesaikan. Apalagi kan rumahnya Mas ini kan paling pojok sendiri di paling samping pojok. hutannya ya kan. Takut banget Mas. Oke, baik, tenang saja Mas Iko, nanti saya bantu dan insya Allah bisa terselesaikan begitu. Ya kurang lebih begitu saudara. Biasanya jam-jam segini ya Mas ya munculnya ya. Iya. Oh iya, jam-jam segini. Nanti kita pantau saja, Dik. Iya, Dari sini, kita pantau begitu. Ya Mas, minta tolong banget Mas. Oke, baik Mas, Baik, Mas. tenang saja Mas ya. Ya, Mas Iko ini sebenarnya khawatir dengan kondisi dari desa ini, terutama benar, apalagi ini rumahnya Mas Iko kan juga ibaratnya dekat dengan hutan, apalagi kan kemarin sempat mendengar ada 2 korban yang ditemukan dalam keadaan sangat mengenaskan di sana ya kan. Nah, kita coba untuk mencarinya kali. Iya, Dik. Iya. Kita harus mencarinya, Dik. Tapi sebentar, kayak ada sesuatu. Coba sini saya bangun kabar. Iya. Kenapa, Mas? Mas, Ya, kayak ada bau-bau bakaran loh ya Mas. Bakaran. iya saya juga ngerasa sih. Iya, saya juga merasakan. Kayak Dik. bau-bau asap bakaran gitu loh. Kayak ada asap nih, Dik. Ada apa sih? Mau dicek dulu ya Mas. Kita tes coba sih. Bentar, Mas Yudi. Kenapa, Itu Dik? di kamera kelihatan. Kayak ada yang nyala-nyala itu. Oh iya, itu, Dik. Ih, Perasaan nggak ada orang di depan, loh. tadi kita keluar nggak ada orang loh. Iya, sepi. Oke, coba kita intip. Oke, buat Mas Iko yang tenang ya Mas ya. Ya, tenang ya, Mas ya. Minta tolong ya Mas. Iya, Iya, baik, iya, Mas. Coba kita intip. Astagfirullah. Kenapa, Dik? Allahu Akbar. Ih, makhluk apa itu? Iya Allah ya Rabbi. Lagi mengintai rumah itu. Kita, Dik. Ih. Astagfirullah. Masih kok, lihat nggak Mas? Lihat nggak? Itu tuh. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Kok kayaknya sedang mengintai sampai ini kayaknya Mas. Iya, Mas. Minta sampai. Oke. Soalnya depannya ke arah rumah ini. Oke, tenang ya. Tenang Mas Iko. Tenang ya. Ada kami di sini ya. Iya, ya tenang, Mas. Coba kita Jangan buka, kita buka pintunya. panik. Iya. Lah, Kenapa, Dik? kok kok berubah? Kok berubah itu? Itu makhluk hitam apa, Dik? Iya loh. Tadi nggak seperti ini loh. Iya. Iya kan, Mas Yudi? Mas Iko ya? Bukan seperti ini, Dik. Tadi seperti memegang api obor tadi. Tapi berambut putih tadi ya? Bener ya? Tadi Mas yang lihat juga ya kan? Iya, tadi rambutnya putih. Pegang Astagfirullahaladzim. Tapi berubah ini, Dik. Jadi seperti ini. Ya Allah. Oke, Mas Iko jaga rumah saja Mas ya. Iya, itu loh, Mas. Iya, Mas. Cari aman ya. Iya. Cari aman. Saya coba untuk interaksi dengan Mas Budi ya. Iya, Mas. Iya. Tolong di dalam saja ya, Mas. Ah, siap. Oke. Tolong ya Mas. Oke, Siap, baik, Mas. baik. Oke. Berubah. Di mana itu makhluk yang tadi? Iya, Dik. Ya, Assalamualaikum. Di mana makhluk yang memegang obor tadi? Saya sedang mencari makhluk itu. Sepertinya makhluk itu sudah meresahkan para warga. Diam saja dia, Dik, yang menjawab pertanyaan kita. Iya loh, makhluk ini malah nggak mau berbicara. Iya. Baiklah, jika kamu tidak ingin berbicara, saya kunci diri kamu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lepaskan. Saya tidak akan melepaskan kamu. Maksudnya siapa ya? Siap, Dik. Saya akan masukkan saja diri kamu ke raga saudara saya untuk saya korek informasinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei, dengar manusia, Apa? Bagaimana? kalian sedang diintai di sini. Diintai. Diintai oleh siapa maksud kamu? Dirimu tak perlu tahu, malah petaka akan datang terhadap orang terdekatmu. Hah? Maksud kamu? Bagaimana? Kok kamu bisa berbicara seperti itu? Lantas, apa jangan-jangan karena makhluk tadi itu yang membawa obor itu? Atau bagaimana? Dirimu tak perlu tahu, lihat saja nanti.
Pasti salah satu dari rekanmu akan mengalami itu. Ya Allah ya Rabbi. Apakah kamu ini makhluk pembawa pesan atau bagaimana? Memang benar. Jadi kita menyampaikan. Begitu rupanya, astagfirullahaladzim. Tolong kirimkan pesan ini kepada Tuan kamu. Tujuan Tuan kamu itu untuk apa? Sampai mencoba untuk melukai para warga di sini. Tidak akan kusampaikan kepada dia. Ya Allah. Ya Dirimu saja tidak berani untuk menghadap, apalagi dirimu. Maksud kamu rekan saya siapa? Nah, Lihat saja manusia. katakan dengan jelas. Mungkin diriku belum mengetahui siapa dia. Tetapi kau lihat saja. Semua itu akan terjadi. Kenapa kalian malah justru mengancam kami seperti ini? Ya Allah ya Rabbi. Karena dirimu sudah berani menduduki atau datang ke lokasi ini. Ya kami datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sini. Di sini sedang ramai yang namanya hantu obor. Dan para warga saat ini itu sedang kebingungan terkait permasalahan yang terjadi di sini. Dan saat ini Mas Iko selaku pelapor kepada kami juga meminta tolong untuk menyelesaikannya. Kalian sudah mengusik urusan umat manusia, maka kami juga akan mengusik kalian. Apabila Percuma kalian saja. seperti itu. Percuma saja. Pasti dirimu tak akan bisa untuk menyelesaikan semuanya. Karena makhluk itu semua sudah pada kuat. Dan dia selalu menculik para manusia. Begitu rupanya. Dan kau akan mengetahuinya nanti manusia, salah satu dari rekanmu akan mendapatkan musibah. Astagfirullah. Ataupun dirimu nantinya. Waduh, siapa? Siapa maksudnya ini? Saya curiga ini. Hati saya ngerasa kayak ada yang ganjil ini, saudara. Sudah. Sampaikan pesan kepada Tuhan kamu. Sudahilah apa yang sudah kalian lakukan dan jangan mengulangi lagi. Nah, tidak. Tidak mungkin Astagfirullah. kusampaikan kepada dia. Oh, jadi kamu lebih baik mati di tangan saya daripada kamu memberikan pesan itu kepada dirinya? Tidak mungkin diriku mati di tanganmu. Astagfirullah. Oke, baiklah jika seperti itu. Ini kemauan dari diri kamu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya liburkan saja diri kamu. Wah, Batu Dharma Wijaya dan juga minyak Burhanullah. Leburkanlah makhluk ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Gimana, Dek? Apa yang disampaikan? Itu ada apa, Dek? Soalnya tadi makhluk tadi katanya kita akan mendapatkan malapetaka atau bagaimana? Astagfirullah. Pegang dulu. Ini Ki Abu nelpon ini. Oke, Dek, siap. Ah. Halo, Assalamualaikum Mas. Halo Ki, Waalaikumsalam. Gimana Ki? Mas Nasrul nggak ada loh Mas. Hah? Mas Maksud- Nasrul nggak ada loh. Diculik kayaknya loh Mas. Astagfirullahaladzim. Mendekati Loh, Mas kok bisa Nasrul. itu, Dek? Mas Nasrul, Mas Agwi lagi kalang kabut mencari Mas Nasrul. Ya Allah, diculik hantu obor atau bagaimana Ki? Soalnya tadi saya barusan Mas banget ini saya dapat pesan dari makhluk hitam tadi, dia berkata bahwa akan terjadi malapetaka sama kita Ki. Betul, Astagfirullahaladzim. tadi Mas Agus mengatakan yang menculik Mas Nasrul itu orang bawa obor, tapi orangnya kok besar banget. Itu loh. Aku udah pasti hantu obor itu Mas. Nah, bagaimana nih? Iya, tenang. Tenang, jangan gerasa-gerusu, jangan panik, Ki. Oke, tenang. Soalnya tadi di sini saya juga sempat menemukan makhluk membawa obor itu di sekitaran sini, tapi dia menghilang. Oke, tenang. Kalau sampai di posisi situ, ya kan? Saya mencari dengan Mas Agus, dengan istri saya juga di sini.
Ya, kita cari secara terpisah saja. Soalnya Oke, siap. saya dapat pesan seperti itu tadi dari makhluk sebelumnya itu. Yaudah, nggak usah. Hal saya telepon sampai nanti ya. Kalau misal saya dapat titik terang, Apa Mas? iya, kalau saya nanti dapat titik terang, saya kabarin jenengan, Ki. Oke? Oke, siap. Ya sudah. Oke. Oke, tenang. Kita atur strategi, tenang. Hati-hati sampai. Iya. Iya, Ki, Sampai siap. hati-hati juga. Ah, Yuk. Iya, assalamualaikum. Salam. Ya Allah. Ya Allah, Mas Nasrul yang Hendrik itu. Gimana ini, Hendrik? Sampai sini Saya saya. mencarinya, Hendrik. Astagfirullah. Apa itu? Hah? Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Iya, kenapa Mas? Mana, Mas? Iya kan, astagfirullahaladzim, bener kan? Astagfirullahaladzim. Saya juga ngelihat tadi. Oke, Mas Iko. Tadi Mas yang ngelihat ya, Mas ya? Iya. Allahu Akbar. Apinya Mas. Oh iya, hantu obornya itu ya. Ah. Oke, Masnya yang tenang ya, Mas ya. Terang, Mas. Oke. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita tahu bagaimana, Hendrik? Bentar. Kalau kita langsung mendapat bahaya. Ya, siap. Ini Mas Iko tolong pegang ini dulu. Oke, Mas. Ini belinya biar sampai. Ibu jaga-jaga ya, Mas ya. Jaga-jaga Soalnya sampai. takut kenapa. Sama di sini aja, sama Mas Kana ya, Mas ya. Tolong ya. Masnya di sini aja ya. Iya. Nah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lah, itu makhluk yang tadi tuh. Iya, Hendrik. Berambut putih. Iya. Yang tengah siapa itu? Allahu Akbar. Itu kan Nasrul, Hendrik. Astagfirullahaladzim. Mas Nasrul itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ini? Kita harus berhati-hati, Hendrik. Jangan Iya. sampai kita gegabah. Maaf. Tahunya mereka menyerang kita. Astagfirullahaladzim. Ih, ada 3 ternyata. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi. Mas Nasrul. Mas, sadar Mas. Mas Nasrul, sadar, Mas. Ayo Mas, kita kembali Mas. Mas, ini Mas, ayo Mas. Iya Allah, mengerikan sekali. Seperti Mas Nasrul tidak sadar, Hendrik. Dipengaruhi oleh mereka, Hendrik. Tangannya Mas Nasrul, lehernya juga penuh lebam loh. Allah. Penuh lebam loh. Astagfirullahaladzim. Lebam sekali, Hendrik. Sebelahku leher itu. Kalian apakan itu Mas Nasrul? Ha? Kenapa kalian siksa rekan saya? Kalian sedang mencari tumbal atau bagaimana? Kembalikan rekan saya. Kembalikanlah. Ya Allah, ya Rabbi. Tolonglah, wahai makhluk. Saya ingin berbicara baik-baik dengan kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini gimana? Coba kita kunci dulu kali ya. Iya, Hendrik. Mas Budi, Mas Budi. Panas, Hendrik. Aduh, kepala saya seperti kebakar, Hendrik. Bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya enggak apa-apa, Budi, tenang. Aduh. Gak apa-apa, Hendrik. Ya Allah. Agak pusing nih kepalaku, Hendrik. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kemana yang lain itu? Mas Nasrul itu. Allahu Mereka Akbar. pergi, Hendrik. Oke, tenang. Ini Mas Nasrul kemana, Hendrik? Iya, ini Mas Nasrul diculik ini. Salah satu tim kita diculik ini, saudara. Mohon bantu doanya. Mereka sedang mencari tumbal. Dan ternyata mereka sedang menumbalkan kita ini. Ya Allah, ya Rabbi. Atau kita leburkan saja ini makhluk ya. Iya, Hendrik. Takutnya dia meresahkan, Hendrik. Ini meresahkan ini. Iya. Oh. Itu pasti bisa. Pasti semuanya bisa kami temukan. Ya Mas Udi. Ini nggak usah kita interaksi. Iya. Kita leburkan saja. Iya, Hendrik. Sebagai supaya dia itu mengembalikan Mas Nasrul. Iya, benar sekali, Hendrik. Iya, sebagai Tidak peringatan mana juga bagi meleburkan, mereka. nanti mungkin makhluk itu mencari kita, Hendrik. Iya. Ayo. Ayo. Kita leburkan. Oke. Siap Mas Udi ya. Siap, Hendrik. Kita leburkan saja. Iya, leburkan saja, Hendrik. Supaya mereka itu mencari keberadaan kita. Benar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, leburkanlah makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya lebur juga, Hendrik. Kayaknya masuk ke rumah itu. Iya, ayo kita cek ke rumah, Hendrik. Ya kan? Percaya situ, Mas Hendrik. Kenapa? Hendrik. Hah? Di rumah. Oke. Tenang. Astagfirullahaladzim. Tenang, Mas. Di rumah? Kenapa, Mas? Hah? Di dalam rumah gitu? Astagfirullah. Sini, Hendrik. Coba lihat. Itu, Hendrik, ternyata ada. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iya loh. Ini yang tadi nih.
Untuk sampean megang minyaknya ya, takutnya kenapa sih? Takutnya sampean diculik loh. Ini makhluk sedang mengintai sampean soalnya, Mas. Iya. Oke, tenang ya, Mas ya. Soalnya kawan saya juga hilang ini, Mas. Iya, Mas. Untuk sampean megang minyak dari kami tuh. Yang tadi ikut dengan saya itu hilang, Mas. Oke, Mas, yang tenang ya. Minta Mas, ini kami juga lagi panik ini sama rekan saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hei, assalamualaikum. Kembalikan rekan saya ataupun saudara saya, Mas Nasrul. Kalian sudah menculiknya loh. Kalian sedang mencari apa sebenarnya? Dengan membawa obor, kalian mengintai umat manusia untuk kalian culik. Oke, saya kunci dulu ini makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita tidak mengatakan apa-apa, diam saja. Iya, dan makhluk ini memang membawa obor, saudara. Iya. Mereka seakan-akan sedang memperingati warga desa untuk jangan keluar rumah karena mereka sedang kelaparan atau bagaimana, kurang paham juga. Tapi biar lebih jelas, kita interaksi. Saya masukin ke raga ingin sampai Nusidia. Biar lebih jelas ini, saudara. Baiklah, kalau kamu tidak ingin berbicara dengan kami akan masukkan saja diri kamu ke raga saudara saya. Siapa Nusidia? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan menghalangiku manusia. Diriku sedang mengintai manusia penghuni rumah ini. Untuk apa? Kamu sudah menculik rekan saya loh. Tolong kembalikan rekan saya. Kalian itu sudah menculik 2 korban. Kamu sedang mencari korban lainnya untuk apa sih sebenarnya? Karena kedua korban itu sudah saya kembalikan. Iya, saya tahu mereka kembalikan, tapi dalam keadaan naas. Saya yang bertanya, kalian apakan sih mereka itu? Tentu saja kami hisap darahnya Kalian hisap. untuk menambah kekuatan dari kami. Memangnya harus berapa korban jiwa sih sampai kalian itu meneror para warga? Kami membutuhkan 3 manusia. Oh, begitu. Jadi kalian itu sengaja mencari 1 orang lagi. Sudahlah manusia, kau jangan ikut campur apa yang kami lakukan. Kembalikan oporku. Laporkanlah opor ini. Kurang ajar kau manusia. Kau telah melemburkan oporku yang dimana opor ini untuk memancing para manusia. Oh, begitu. Opor itu untuk memancing para manusia ternyata ya. Astagfirullah. Dan sekarang begini, saya yang bertanya. Kalau kalian sudah mengambil 1 darah manusia lagi dan kalian bertambah kuat, untuk apa kalian? Kekuatan itu untuk apa? Tentunya untuk menambah ilmu. Supaya kami lebih kuat. Ditakuti oleh para makhluk. Tapi kenapa harus mengincar umat manusia? Karena itu sebagai syaratnya manusia. Sebagai Atas dasar Tuhan besar kami. Astagfirullah. Tuhan besar kamu yang mana? Apakah yang berambut putih besar itu badannya? Ternyata kau sudah melihatnya manusia. Allahu Akbar. Sudahlah, begini saja. Saya tidak ingin berkepanjangan dengan diri kamu. Saya ingin supaya tolong kembalikan saudara saya Mas Nasrul. Memang saya sengaja meleburkan salah satu rekan kalian supaya kalian itu terpancing kemari. Saya sedang mengincar Tuhan kamu juga. Justru itu kami tak terima atas apa yang kau lakukan kepada saudara kami. Lah, kamu sudah mengincar saudara saya kok. Tentunya anak itu akan kami ambil darahnya dan dirimu pergi saja dari sini. Tak usah mencampurinya. Oh, tidak mungkin. Saya tidak. Ya, Batu Dharma Wijaya. Tundukkan makhluk ini. Kenapa? Apa yang kau lakukan terhadapku manusia? Saya hanya menguji kamu. Apa itu tanganmu? Ini. Jauhkan. Saya tidak akan Tidak suka untuk melihatnya. Ini adalah Batu Dharma Wijaya. Memangnya kau mendapatkan dari mana benda seperti itu? Tentu dari para leluhur kami. Siapa leluhurmu? Kamu tidak perlu tahu. Yang terpenting kamu
Jangan melakukan hal seperti ini lagi. Kalau kamu memang ingin mengetahuinya, maka saya beritahu saja. Kasih tahu padaku siapa dia. Yang sudah memberikan batu Dharma Wijaya ini adalah Kanjeng Nyai Roro Kidul. Kanjeng Nyai Roro Kidul. Baiklah manusia, diriku memohon ampun terhadapmu. Memohon ampunlah kepada Yang Maha Kuasa, jangan kepada saya. Mengapa dirimu bisa bertemu dengannya? Memangnya dirimu sakti apa? Saya itu bertemu dengan beliau itu secara tiba-tiba. Semua itu bukan dengan paksaan. Beliau datang kemari itu dengan dirinya sendiri. Saya pun juga menerima beliau. Jadi itu tidak ada paksaan untuk bertemu dengan para leluhur. Justru para leluhur itu akan segan menemui seseorang yang orang itu lebih sabar. Baiklah manusia, diriku memahami yang kau maksud itu. Diriku meminta maaf terhadapmu manusia. Saya tidak menyanjung diri saya sendiri, wahai makhluk. Saya hanya mengingatkan kamu untuk kesabaran. Kesabaran kamu itu setipis tisu, layaknya obor yang kamu pegang waktu itu. Namun saya peringatkan kepada diri kamu. Kamu minta ampun kepada Yang Maha Kuasa saja, ya. Jangan kepada kami. Siapa dia? Yang sudah menciptakan kamu. Saya akan membantu kamu melatih kesabaran kamu, layaknya para manusia yang selalu diganggu oleh kamu. Baiklah manusia, diriku akan memberi perkataanmu. Yakin kamu ingin bertobat? Sebenarnya diriku belum yakin, tetapi diriku sudah takut atas perkataanmu dan diriku harus menurutinya. Apa yang bikin kamu belum yakin? Karena makhluk itu bisa meleburkanku bila diriku menuruti perkataan manusia. Oh, baiklah. Jika seperti itu, saya harus meyakinkan diri kamu terlebih dahulu. Saya cabut hubungan kamu dengan Tuhan besar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, leburkanlah hubungan dia dengan Tuhan. Apakah diriku sudah aman manusia? Iya, kamu sudah aman. Tenang saja. Dan akan kuberitahu, rekanmu itu sudah bersamanya. Jadi tidak bisa dikembalikan di tangan kamu begitu? Tentunya diriku tidak sanggup lagi manusia. Jadi harus langsung menemui Tuhan kamu. Iya, kau harus menghadapnya. Sekarang juga. Jangan sampai terlambat. Baiklah, saya akan mencoba untuk mencarinya. Tapi sebelum itu, tolonglah kamu bertobat, mengucapkan kalimat syahadat. Baiklah manusia, tetapi diriku tidak hafal perkataan itu. Tenang saja, saya akan membimbing kamu. Iya. Ya, sekarang ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah Minasyaitonirrajim. Nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah Allah ilaha illallah. ilaha Lallah. illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu Hadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. lain Allah Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Muhammad Muhammad adalah utusan Allah. adalah Utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Coba berdiri pelan-pelan. Ternyata ikatan ini sudah terbuka kembali. Alhamdulillah. Sekarang begini. Baiklah, tenang saja. Kalau kamu tidak bisa mengembalikan rekan saya akan mencarinya sendiri. Ya manusia, tidak mungkin diriku menghadapnya lagi. Iya. Ya sudah, tapi
kamu jangan coba-coba mengusik umat manusia lagi. Baiklah manusia. Jadi kita akan mengusik para bangsa manusia lagi. Kamu ikut dengan saya terlebih dahulu. Saya akan membimbing kamu. Setelah itu kamu saya bebaskan. Iya manusia. Ya, silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Gimana Dik, kamu disampaikan makhluk itu Dik? Makhluk itu sih berkata bahwa kita secepatnya harus mencari Mas Nasrul gitu loh. Oh gitu, aku Takutnya dia itu dihisap darahnya oleh si tuannya itu. Lalu makhluk itu kamu tobatkan? Yes, saya tobatkan alhamdulillah. Cuma dia itu nggak bisa mengembalikan Mas Nasrul karena dia itu sudah ada di tangan tuan besarnya. Astagfirullah. Ayo kita segera mencarinya Dik. Iya. Takutnya kenapa Mas Nasrul? Gimana Mas? Iya Mas Iko, sampai nunggu di sini dulu ya. Pasti Masnya juga khawatir Mas ya dengan kondisi di sini. Soalnya ngelihat kita itu seperti kewalahan. Tapi tenang saja Mas, Insya Allah akan terselesaikan begitu Mas. Terus teman-temannya Mas gimana Mas? Ya itu urusan kami, tenang saja Mas. Insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya begitu. Iya. Ya Masnya tidak perlu khawatir. Masnya tunggu di sini saja Mas ya. Pasti Mas juga panik lah dengan melihat kondisi kita seperti ini ya Mas ya. Ya tenang saja Mas ya. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Iya. Ya. Intinya mohon bantu doanya saja Mas ya. Ya saya doain Mas. Iya. Sudah. Ya, Dik. Sabar dulu di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Biar Oke, Mas, aman, ya. kita cari Iya. lagi. Kita cari kemana? Astagfirullah, panjang umur. Astagfirullah. Itu makhluk. Dia makhluk Dik. Allahu Akbar. Dia memang benar membawa obor. Iya. Lihat saudara. Ini nih tuan besarnya ini. Hati-hati Dik. Tahunya dia menyerang kita lagi Dik. Hei, tolong kembalikan teman saya. Jangan harap kalian sedang mencari teman kalian ya. Astagfirullahaladzim. Wah ini makhluk bisa berbicara. Hati-hati, ini bahaya banget ini makhluk. Tolong kembalikan, wahai makhluk. Kembalikanlah makhluk. Dia itu manusia. Tidak bisa. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Tidak mau kembalikan. Oke. Ini saya kunci dulu saja. Dia menyerang kita Dik. Memang saya sengaja kunci supaya dia nggak bisa menyerang kita. Bahaya itu obornya, kalau kena kita kebakar. Tidak, saya tidak akan melepaskan kamu. Kalau saya lepaskan, kamu akan menyerang kita dengan obor yang kamu pegang itu. Oke Mas Budi, Ya Dik. kita interaksi saja. Tapi sebelum itu, tolong ambil obornya Mas Budi. Iya Dik. Cepat. Matikan obornya. Matikan. Oke, sini Mas Budi. Di sini. Kita leburan, taruh bawah. Oke. Ini obor sangat berbahaya. Hantu obor ini mereka mengincar dan sengaja memancing umat manusia untuk keluar rumah supaya mereka ini bisa mencari tumbal dengan mudah. Benar. Supaya bangsa manusia itu tertarik dan mendekat kepada mereka. Oke. Sudah mati Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Batu Dharma Wijaya, leburkanlah obor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wahai makhluk, kamu sudah tidak bisa memegang senjata kamu itu. Dan sekarang saya masukkan saja diri kamu ke raga saudara saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berani sekali kau meleburkan obor yang kupegang. Memang obor itu sangat berbahaya. Maka dari itu, daripada umat manusia terpancing lagi dengan ulah kalian, lebih baik saya leburkan saja obor itu. Lama-lama. Tapi percuma saja.
dirimu tak akan pernah bisa untuk menemukan rekanmu itu. Oh ya, benarkah? Bukankah rekan saya ada di kamu sekarang? Tolong kembalikan. Ya, memang benar rekanmu ada bersama saya. Dan sebentar lagi akan kuambil darahnya. Astagfirullah. Ya Allah. Sampai kapanpun jangan sampai kamu mengambil darah dari rekan saya. Percuma saja kau berkata seperti itu. Akan aku lakukan secepatnya. Astagfirullahaladzim, kuat banget ini makhluk. Bukan hanya badannya saja yang besar, saudara, tapi dia kuat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hebat Utar Mawisi. Kuat juga diri kamu ya. Pantas saja kau bisa melumpuhkanku dan menjatuhkanku. Ternyata kau mempunyai sesuatu benda di tanganmu itu. Iya. Siapapun makhluknya, sejahat yang makhluk, maka semakin jahat semakin mudah untuk ditundukkan. Dari lantaran batu Dharma Wijaya ini. Tetapi jangan sampai anak yang sudah kuculik terserahkan kepadamu. Hei, kamu jangan seperti itu dong. Bawaan-bawaan kamu sudah ada yang saya leburkan, sudah ada juga yang saya taubatkan. Lihat, bawaan kamu sekarang sudah tidak ada, hanya tinggal kamu saja. Jadi tolong, ini tersisa kamu. Saya tidak ingin kamu saya leburkan juga. Saya mohon kepada diri kamu, kembalikan saudara saya, maka akan saya lepaskan diri kamu. Tidak semudah itu. Diriku dengan susah payah menculik mereka, lalu kuserahkan terhadapmu. Tidak mungkin itu. Ya Allah, ya Rabbi. Tolonglah. Kan sangat mudah sekali kamu mengembalikannya. Tidak semudah itu manusia. Apa sih yang kamu inginkan? Darah, supaya kamu menjadi kuat. Itulah tujuanku. Kekuatan itu apakah bisa sebanding dengan apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini? Hah? Itu tidak mungkin. Kamu itu hanya makhluk iblis dan saya pun hanya manusia. Kamu diciptakan di sini dan saya diciptakan di dunia ini itu untuk menjaga keseimbangan. Diriku tak mau mendengarkan ocehanmu itu. Begitu. Diriku pun tidak akan mengembalikan temanmu itu. Sadarlah wahai makhluk. Sebesar-besarnya kamu, sekuat-kuatnya kamu, itu tiada tandingnya di hadapan Yang Maha Pencipta. Tetapi ada syaratnya bila temanmu ingin kembali. Apa itu? Dekatkan pedang yang kau miliki terhadapku. Untuk apa? Sudahlah, kemari. Baiklah. Kamu ingin mengambilnya? Kamu ingin menculik benda ini? Mengambilnya? Mana mungkin bisa kamu wahai makhluk? Tujuan kamu saja sudah salah. Kamu haus akan kekuatan, tapi kamu tidak tahu akan konsekuensinya. Ternyata diriku tidak bisa untuk mengambil benda yang kau miliki. Maka dari itu, ini demi kebaikan kamu juga. Sekarang bertobat saja. Jangan mengulangi lagi dengan apa yang sudah kamu lakukan. Baiklah manusia. Yakin kamu ingin bertobat? Iya, karena diriku merasakan benda yang kau miliki itulah sangatlah kuat. Diriku tak mau lebur. Kamu sebenarnya nyali kamu tidak sebesar yang saya lihat ya. Memang diriku seperti ini manusia. Kamu takut akan kematian, tapi kamu mau menciptakan kekuatan. Maka dari itu kamu sedang mencari kekuatan yang lebih dahsyat untuk diri kamu. Tapi semua itu terbantahkan sekarang. Saya akan mengampuni kamu, namun kamu bertobat saja menuju ke jalan yang lebih benar dan tolong kembalikan saudara saya. Baiklah manusia, tolong jangan leburkan diriku. Tidak akan, saya tidak akan meleburkan kamu. Karena diriku tadi memegang benda yang kau miliki. Itu kekuatan sangat dahsyat. Tidak mungkin diriku untuk bisa mengalahkanmu. Ya sudah, begini saja. Kamu sekarang ucapkan 2 kalimat syahadat untuk bertobat
dan saya akan membantu kamu untuk mengetahui siapa yang sudah menciptakan kamu. Memang kalimat apa yang kau maksud itu? Sudah, kamu ikuti saja, nanti kamu akan mengetahuinya. Baiklah. Sekarang ikuti perkataan saya. Ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Billahim Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba aminkan seperti saya. Baiklah. Sesuai perjanjian. Kamu sudah lepas bukan? Ya manusia. Kamu Diriku sudah tidak lepas. akan merasakan haus kekuatan lagi bukan? Iya, diriku sudah merasakan itu manusia. Ya. Sekarang tinggal kamu bertobat saja. Tinggal kamu kembalikan saudara saya. Baiklah, akan aku kembalikan. Tetapi keluarkan dahulu diriku dari raga ini. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim. Ada bawah Itu di belakangmu, Dik. Sama Nasrul itu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah. Iya ini Mas Nasrul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dik. Sesuai janjiku, ini ku kembalikan teman kalian. Masya Allah. Mas Budi. Masya Allah. Di itu Mas Nasrul itu. Baik, Dik. Ya Allah sampai lebam begitu. Tarik. Astagfirullah. Hati-hati. Pelan-pelan. Oke. Wahai makhluk. Saya mengucapkan terima kasih kepada diri kamu. Dan tolong jangan mengganggu umat manusia lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebentar. Sini saya materialisir dulu. Ini masih pingsan ini. Waduh, ini gotong aja kali ya? Ya boleh digotong saja, Dik. Iya. Kita materialisir di dalam. Ayo, gotong pelan-pelan Mas Dik. Ayo, sini. Aduh, berat banget ini Mas Nasrul. Cepat, Dik. Aduh. Agak berat nih bebannya, Dik. Iya. Astagfirullah. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Ini teman saya. Saya tidurin dulu di sini ya Mas ya. Iya permisi ya Mas ya. Apa? Oh, sini aja sini. Tidurin sini. Ayo Mas Budi, pelan-pelan Mas Budi. Pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Itu jatuh tuh clip on-nya tuh. Itu clip on. Ya Allah. Iya. Ditidurin dulu itu. Oke, mungkin Mas Iko kaget. Ini rekan saya Mas, yang sempat hilang tadi itu. Oh iya Mas. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ditemukan ini Mas. Tapi coba saya telepon Kiabu dulu kali ya. Iya, Dik. Ini supaya konfirmasi kepada Kiabu ini. Nanti setelah ini kita netralisir. Iya, benar, Dik. Ya Alhamdulillah Mas. Ini insya Allah hantu obor sudah tidak akan mengganggu warga desa, terutama tempatnya sampean juga. Ya. Waalaikumsalam. Aku gak ketemu Mas. Ini Mas Nasrul udah di rumahnya Mas Iko nih. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Tapi kondisinya pucat ini. Iya, belum sadar. Penuh dengan lebam juga ini. Astagfirullah. Tapi insya Allah ini bisa sembuh sih. Kesana Pak. Iya. Aku kesana Pak. Oke. Naik motor aja. Oke, siap. Yuk. Ya sudah, ditunggu Ki. Oke. Yuk.
Ya alhamdulillah masih kok, insya Allah sudah tidak ada gangguan lagi dan sudah tidak akan diganggu dengan hantu obor itu mas. Iya mas. Iya. Alhamdulillah Mas, sama temannya, Mas. Ya ini teman saya, nanti saya netralisir begitu. Yang penting sudah kembali. Yang alhamdulillah. penting apa sih Mas Nasrul ini sudah kembali begitu. Iya, benar. Iya. Oke, ini kita netralisir dulu Ali. Iya dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas, bangun Mas. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Ya Allah. Istighfar mas. Kaget. Mas. Sampai kaki dah Mas. Saya di sini mas. Oke, tenang dulu Tenang, Mas, Nasrul ya. Istighfar ya. Istighfar dulu, istighfar. Tenang dulu ya. Itu tangan leher sakit nggak? Iya mas, kenapa mas? Masih sakit ya? Ya nanti saya sembuhkan. Muhammad semua ini dik. Soalnya kamu itu tadi diculik sama hantu obor. Iya mas. Iya. Saya udah sadar mungkin tadi. Iya, kamu nggak sadar, Nasrul. Udah nggak apa-apa. Nanti saya bantu netralisir ya. Begitu. Jadi Mas Nasrul nggak usah khawatir begitu. Iya. Lah itu Kayak apa ya? Ki Abu. Ki kemari Ki. Itu mas langsung sudah ditemukan Ki. Alhamdulillah. Kalau sudah sadar itu Ki. Pucat sekali nih Ki. Ini banyak memarnya itu Ki. Iya mas. Aku bawa dia pak. Dia dibawa dulu aja nggak Iya apa-apa. di bawah Ki. Ada Ki ya. Iya. Nah, gimana Mas itu? Iya Mas. Makasih banyak ya Mas. Oh iya. Bantuan Masnya. Oh nggih. Apa desa kami bisa lebih aman. Hati Ki. Ki Abu hati ya. Hantu obor yang tadi itu. Oh iya, sama-sama Mas Iko, insya Allah sudah tidak ada gangguan lagi ya Mas ya. Dan ya intinya nanti Mas ikut kita dulu ya ke tempatnya Pak RT ya. Iya Dik. Ya, nggak apa-apa ya. Kita melakukan parang gitu. Iya, kita ngobrol-ngobrol sejenak dan nanti insya Allah dari istrinya sampean sama anaknya sampean bisa tidur di sini lagi begitu. Mas. Pegang dulu Mas di kamarnya. Oke, siap. Jadi alhamdulillah wa syukurillah saudara, akhirnya permasalahan sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Iya, Dan saudara. ya hanya itu yang bisa kita sampaikan saudara, karena kita juga langsung bergegas ke tempatnya Pak RT kita untuk menetralisir lebih lanjut dari lukanya Mas Nasrul. Iya, benar. Jadi kita akhiri saja ya saudara ya. Jangan lupa yuk bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.